Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari ini, hari Jumat tanggal 11 Rabiul Awal 1433 Hijriah. Kita duduk bersama untuk mengkaji ilmu-ilmu Islam, membaca ayat-ayat suci Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, semoga apa yang kita lakukan sekarang termasuk amal ibadah yang ikhlas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akhirnya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta bisa mengamalkan apa yang telah kita ilmui. Allahumma amin. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tema kita pada kesempatan kali ini adalah membantah dalil dan alasan yang memperbolehkan maulid, yang memperbolehkan, waalaikumsalam warahmatullah, yang memperbolehkan memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari tema tadi insyaallah sudah kita pahami bersama bahwasanya yang akan kita bicarakan sekarang adalah dalil-dalil serta alasan-alasan yang dimiliki oleh sebagian kaum muslim, yang dengan dalil dan alasan tersebut mereka memperbolehkan memperingati atau merayakan peringatan hari Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang ini akan kita bahas satu-satu insyaallah ta'ala. Sebelum itu saya akan beri muqaddimah. Yang pertama, saya dan Bapak serta seluruh kaum muslim harus sepakat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, perhatikan kata-kata saya, harus, tidak mau tidak, harus, wajib, sepakat. Apa yang harus disepakati? Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam
melarang kita untuk melakukan perbuatan bid'ah dengan segala macam bentuknya, baik berupa perkataan, perbuatan. Perbuatan bid'ah dilarang dalam agama Islam dan diharamkan bagi kaum muslim untuk mengerjakannya. Ini kesepakatan yang tidak boleh, tidak harus disepakati. Karena kita bersyahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan salah satu konsekuensi syahadat kita adalah menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mentaati apa yang diperintahkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah berpegang teguh kepada sunnah, kepada ajaran beliau, dan menjauhi perbuatan bid'ah, yaitu perkara-perkara yang mengada-ngada, yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini harus disepakati. Sekali lagi, tidak mau atau tidak harus disepakati bahwasanya setiap muslim harus menjauhi perbuatan bid'ah dan mengharamkan pada dirinya sendiri perbuatan bid'ah tersebut. Dalil atas suatu keharusan yang kita sepakati ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya hadis riwayat Imam Abu Daud dan Tirmidzi dan yang lainnya dari Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira." Sesungguhnya siapa yang hidup di antara kalian atau dari kalian, dalam riwayat yang lain ba'di, sepeninggalku, maka sungguh dia akan benar-benar melihat perselisihan yang banyak. Ketika ada perselisihan yang banyak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah jalan keluar agar bersatu kembali. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khalifah yang diberikan petunjuk dan baik setelahku, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Tamassaku biha, berpegang teguhlah dengannya. Addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah dengan gigi geraham kalian sunnah tersebut. Ini perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, obat yang kedua agar bersatu umat Islam adalah iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhi kalian seluruhnya perkara yang mengada-ngada. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Sesungguhnya setiap perkara yang mengada-ngada adalah perbuatan bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Dan setiap bid'ah sesat, dalam riwayat yang lain, dan setiap kesesatan di dalam neraka. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi saya, bapak, ibu dan seluruh kaum muslim harus bersepakat. Apa kesepakatannya? Bahwasanya seorang muslim haram mengerjakan perbuatan bid'ah. Sepakat, tidak boleh tidak sepakat. Kenapa? Karena ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harus menjauhi perbuatan bid'ah. Kemudian dalil yang lain yang menunjukkan akan hal ini, akan sesuatu yang kita sepakati ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali mencela perbuatan bid'ah dan ngomong-ngomong, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun menjadi nabi dan rasul, tidak pernah suatu waktu beliau memuji perbuatan bid'ah. Selalu perkara bid'ah dicela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ini,
Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang mengada-ngada di dalam perkara kami ini yang bukan dari perkara kami, maka dia tertolak. Celaan yang sangat nyata yang mewajibkan akhirnya kepada setiap muslim untuk menjauhi perbuatan bid'ah. Kenapa? Karena Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena perbuatan bid'ah dicela oleh Rasulullah, pelakunya kata beliau tidak mendapatkan apa-apa. Kenapa? Karena amalannya tertolak. Kalau ada yang berkata, itu kan yang membuat bid'ah, yang mempelopori bid'ah, sedangkan kita cuma ngikut saja, berarti kita nggak salah dong. Maka kita lihat riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka tertolak. Tertolak, dikembalikan kepada pelakunya, tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin? Yakin. Yakin tidak sampai? Yakin enggak? Yakin. Karena kalau enggak yakin bermasalah dengan syahadat kita. Kalau tidak yakin akan bermasalah dengan ucapan kita, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Karena salah satu konsekuensi orang yang bersyahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah adalah mempercayai apa yang diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan, tidak ada orang yang mengamalkan perbuatan bid'ah kecuali amalannya tertolak. Kita harus yakin tertolak, benar-benar ditolak oleh Allah. Tidak boleh ada keraguan secuil pun di dalam diri kita. Masa sih ditolak? Masa sih sebanyak itu ditolak oleh Allah? 1 miliar kalau seandainya ngerjakan perbuatan bid'ah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tolak enggak? Tolak. 1 Indonesia 270 juta jika mengerjakan perbuatan bid'ah ditolak. Harus yakin tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Kenapa? Karena inilah akidah seorang muslim yang diambil dari konsekuensi dia bersyahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kalau sudah kita pahami ini, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu poin yang pertama. Kesepakatan yang harus kita sepakati bahwasanya perbuatan bid'ah adalah sesuatu yang diharamkan untuk setiap muslim melakukannya. Kedua, muqaddimah yang kedua adalah orang yang melakukan perbuatan bid'ah maka dia telah berlaku buruk. Keburukan perbuatan bid'ah dari beberapa sisi. Yang pertama, orang ini mencela Allah Subhanahu wa taala. Yang melakukan perbuatan bid'ah telah mencela Allah Subhanahu wa taala. Dari mana? Dari dia seakan-akan tidak percaya bahwa agama Islam ini telah sempurna, disempurnakan oleh Allah dalam firman-Nya surat Al-Maidah ayat 3, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Hari ini kusempurnakan kalian agama kalian. Kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Dan kusempurnakan atas kalian nikmatku, dan kuridhai Islam sebagai agama. Siapa yang melakukan perbuatan bid'ah, dia berhadapan dengan ayat ini. Allah menyatakan sempurna, dia seakan-akan mencela Allah. Enggak sempurna wahai Allah, masih ada satu. Ini yang kurang. Amalan yang kami lakukan
masih belum dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum, berarti masih kurang, mencela Allah. Yang kedua, buruknya perbuatan bid'ah berarti dia mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi mana? Dari sisi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum sempurna menyampaikan wahyu dari Allah. Buktinya apa? Buktinya masih ada amalan yang masih tersisa bisa dikerjakan 14 abad, 13 abad setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal. Ini namanya menuduh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau belum sempurna menyampaikan wahyu. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam haji wada telah mengatakan berkali-kali, bertanya kepada para sahabatnya berkali-kali, ala hal ballagtu, ingat wahai para sahabatku, sudah ku sampaikan belum? Kata para sahabatnya, bala ya Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, Allahumma fashhad, wahai Allah saksikan, aku sudah menyampaikan. Allahumma fashhad, wahai Allah saksikan, aku sudah menyampaikan. Allahumma fashhad. Dan tidak akan mungkin seorang yang dijamin oleh Allah, seorang yang diberikan jaminan oleh Allah masuk surga pertama kali, tidak akan mungkin beliau berkhianat terhadap risalah beliau. Tidak akan mungkin beliau berkhianat terhadap wahyu. Tidak, itu mustahil. Orang yang tidak akan ada seorang manusia pun masuk surga sebelum beliau yang membuka pintu surga, tidak akan mungkin orang yang begitu direlai oleh Allah berkhianat terhadap wahyu Allah. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sempurna menyampaikan wahyu. Orang yang berbuat bid'ah, dia mencela Rasulullah seakan Rasulullah belum sempurna menyampaikan wahyu. Yang ketiga, orang yang berbuat bid'ah telah mencela kaum muslim. Dari mana? Dari menyatakan bahwasanya agama kaum muslim belum sempurna. Berarti apa yang dilakukan, diamalkan oleh kaum muslim adalah sesuatu yang belum sempurna. Ini mencela kaum muslim. Ya, mencela kaum muslim. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagian daripada buruknya perbuatan bid'ah. Dan kalau kita lihat dalil-dalil dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buruknya, bisa kita ambil lagi tadi, amalannya tertolak. Ini yang keempat, buruknya perbuatan bid'ah, amalannya tertolak. Yang kelima, buruknya perbuatan bid'ah, yaitu Allah menyulitkan taubatnya orang yang melakukan perbuatan bid'ah. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ihtajazat taubata an sahibi kulli bid'ah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan batas dinding taubat atas pelaku perbuatan bid'ah. Maka tidak heran kalau kita berhadapan dengan orang bid'ah, pelaku bid'ah, kalau dinasehatin ngeyelnya setengah hidup. Ini enggak dikerjakan Rasulullah. Oh, tapi ini kan baik, ini kan silaturahim, ini kan mengumpulkan kaum muslim, ini kan ladang orang bersedekah, ini kan kapan lagi kaum muslim untuk bersatu. Ini zaman yang baik, Rabiul Awal, daripada mereka nonton konser musik, nonton bola, ninggalin sholat, mendingan ngumpulin mereka. Baik, ngeyelnya setengah hidup. Ya,
Bahkan ada orang yang ngeyel kepada saya, nulis, datang komentar di website. Ustadz, semoga Allah memberikan kepada Anda ilmu ma'rifat. Semoga Anda bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda mimpi, Ustadz, tolong tanyakan, maulid itu boleh atau tidak? Kalau Anda belum bisa juga bermimpi-mimpi dengan Rasulullah, coba tanyakan kepada para habib, apa amalannya biar bermimpi dengan Rasulullah. Nanti kalau sudah amalannya dapat, amalkan. Semoga Anda bisa bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Dan tanya lagi, Ustadz, zikir yang Anda anggap bid'ah itu, tanya, betul nggak dari Rasulullah? Tolong ya Ustadz ya, mimpiin ya. Begitu, demi Allah begitu komentarnya. Tak jawab orangnya. Saudaraku, semoga Allah merahmati Anda dalam Islam. Saya jika bermimpi dengan Rasulullah dan benar-benar itu Rasulullah, saya yakin tanpa ada keraguan Rasulullah akan mengatakan maulid bid'ah. Dan zikir yang saya anggap bid'ah yang belum pernah datang Rasulullah dari Rasulullah, itu juga dikatakan, saya yakin Rasulullah mengatakan itu perbuatan bid'ah. Kenapa kok bisa yakin, Ustaz? Karena nanti saya akan jelaskan lebih dalam lagi, tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah selama 23 tahun beliau menjadi Nabi dan Rasul, 63 tahun hidup di dunia, tidak pernah ngumpulin para sahabatnya, dan para sahabatnya nggak pernah mengatakan kepada Rasulullah, happy birthday to you wahai Rasulullah. Ya, nggak pernah. Para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para imam yang 4, saya akan jelaskan nanti. Ngeyel, Pak. Orang yang pelaku bid'ah itu ngeyelnya setengah hidup. Kenapa? Wajar. Karena mereka menganggap diri mereka beribadah, bukan lagi maksiat. Makanya ada yang komentar, ente itu jangan ngurusin kami deh. Kami ini lagi sholawatan, lagi tasbihan, lagi tahlilan, lagi yasinan, pokoknya kalau ada an itu bermasalah sudah. Lagi maulidan, ya. Itu tuh urus yang lagi mabok, lagi minum ekstasi, lagi konser musik sambil pukul-pukulan, lagi seks bebas, itu tuh urus tuh. Kami jangan diurus. Ya, padahal agama Islam itu adalah agama yang sempurna. Semuanya kita urus, semuanya diurus dalam Islam. Baik yang berkaitan dengan maksiat, atau yang berkaitan dengan kesyirikan, kekafiran, atau yang berkaitan dengan bid'ah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi buruknya yang kelima tadi adalah orang yang berlaku bid'ah susah taubat. Yang keenam, orang yang berlaku bid'ah akan tidak mendapatkan air dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana faratukum 'alal haud." Aku adalah orang yang mendahului kalian di telaga. "Wa la yarfa'unna rijalun min ummati." Dan sungguh akan didatangkan orang-orang dari umatku, wala yuhtala junnaduni, akan tetapi akan dihalangi dariku. Ketika aku ingin ngasihkan air telaga tersebut, maka akan dihalangi dariku. Kemudian aku mengatakan, ya Rabbi, ummati, ashabi, dalam riwayat yang lain, wahai Rabbku, itu kan sahabat-sahabatku, itu umatku. Kenapa mereka dihalangi dari mendapatkan air telaga pada hari kiamat? Salah satu yang sangat dibutuhkan oleh manusia di hari kiamat adalah air telaga.
Yang kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man syariba minha lam yadhma abadan." Barang siapa yang minum darinya tidak akan pernah haus selamanya. Mudah-mudahan kita mendapatkan air tersebut. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ada suara yang berseru, "Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka buat-buat, yang mereka ada-adakan sepeninggal engkau. Orang yang berbuat bid'ah buruknya tidak dapat telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian poin yang ketiga sebagai muqaddimah, dan ini poin sering saya sebutkan, orang yang berlaku bid'ah berdosa dari 4 sisi. Sisi yang pertama, hajrul masyru', yaitu menjauhi yang disyariatkan. Orang yang berlaku bid'ah, Waalaikumsalam warahmatullahi, malah dia menjauhi yang disyariatkan, bukan malah mengerjakan yang disyariatkan. Hajrul masyru'. Yang kedua, ihamul awam annaha masyru', mengelabui kaum muslim bahwasanya itu disyariatkan. Nih perhatikan, para ahli dakwah, para juru dakwah, dari mulai ustadz, kiai, guru agama, tuan guru, para habib, para gus, anjengan, hati-hati, jangan Anda dustain umat, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Apakah kita tidak takut nanti Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, Rasul kamu itu mengatakan kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah sesat. Ada yang berani mengatakan di antara kita, la laisat kullu bid'atin dhalalah. Tidak wahai Rasulullah, enggak setiap bid'ah sesat. Ada yang berani? Ya, perhatikan baik-baik. Orang yang melakukan perbuatan bid'ah berarti dia telah mengelabui kaum muslim bahwasanya perbuatan itu disyariatkan. Saya kadang memperhatikan fenomena yang lucu di sebuah langgar atau musola. Ini menjadi tren Pak di sebuah daerah. Kalau ustadz itu nggak punya amalan, nggak bisa ngasih amalan kepada jamaahnya, ustadz itu nggak laku. Apalagi amalannya untuk pemulus rizki, apalagi amalannya untuk biar dagangan lancar. Kalau nggak bisa ngasih amalan sama tidak bisa nyembuhin penyakit, nggak laku ustadznya. Fenomena yang ada, betul nggak? Fenomena yang ada apa? Langgar, musola ini setiap habis sholat Jumat, sholat subuh selalu bertambah zikirnya. Yang asalnya mungkin hari Senin zikir setelah sholat subuh 15 menit. Datang ustadz baru ngasih amalan, amalan ini baik. Karena mengerjakan amalan baru yang lama nggak mau ditinggal, akhirnya nambah waktu menjadi 20 menit. Datang lagi ustadz yang lain ngasih lagi amalan, padahal amalannya perlu dipertanyakan hadis-hadisnya. Akhirnya menjadi 1 jam untuk zikir setelah sholat fardu subuh, gara-gara ustadznya selalu yang lain datang dengan zikir yang lain. Karena si ustadz malu kalau seandainya nggak bawa amalan, dikirain nggak ada ilmunya. Ini kasihan orang awamnya Pak, kasihan kaum muslimnya. Ustadz baik kan berzikir, iya baik berzikir, tetapi ketika zikir tersebut jumlah bilangannya belum pernah ada datangnya dari Rasulullah, waktunya belum pernah datang dari Rasulullah, kemudian nanti zikirnya aneh-aneh Pak. Baca sebuah ayat 9 kali tanpa nafas, baca surah Al-Fatihah tanpa nafas 9 kali, ya, amalannya aneh-aneh. Dan itu dipercaya, apalagi yang berkenaan dengan duit sama jodoh. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, yang keempat, yang ketiga, bid'ah
berdosa dari 4 sisi. Yang ketiga yaitu menganjurkan yang tidak disyariatkan. Menganjurkan sesuatu yang tidak disyariatkan. Yang keempat, ini yang paling parah, mengoreksi atau dalam bahasa Arabnya al-istidrak ala syariah, mengoreksi terhadap syariat. Baik, kalau sudah kita pahami ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, perhatikan baik-baik. Sekarang, besok, ini sekarang tanggal berapa? Ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 11 ya. 11 Rabiul Awal. Kalau di tanggalan di Arab Saudi 11 Rabiul Awal. Besok tanggal 12 Rabiul Awal. Kebiasaan orang memperingati hari kelahiran, ya, birthday Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perbuatan bid'ah. Karena titik 2 1. Ya, memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perbuatan bid'ah. Karena titik 2 nomor pertama sebabnya. 1. Amalan tersebut tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal, nih lihat padahalnya, penting ini. Padahal beliau mempunyai kesempatan selama 23 tahun. Setiap tahunnya beliau akan mendapati bulan Rabiul Awal. Betul apa tidak? Ya, beliau mempunyai kesempatan selama 23 tahun. Saya ulangi, karena 1, perbuatan ini tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal beliau mempunyai kesempatan selama 23 tahun dan tidak ada penghalang bagi beliau untuk memperingati hari kelahiran beliau. Ini padahalnya penting ini. Pertama, padahal beliau mempunyai kesempatan selama 23 tahun dan tidak ada penghalang bagi beliau memperingati tersebut. Tetapi beliau tidak kerjakan, menunjukkan bahwasanya perbuatan itu tidak disyariatkan, yang apabila dikerjakan di zaman sekarang menjadi perbuatan bid'ah. Saya ulangi. Sebab yang pertama, kenapa memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW adalah perbuatan bid'ah? 1, karena tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah, padahal beliau mempunyai kesempatan selama 23 tahun dan tidak ada yang menghalangi beliau. Dalam bahasa Arabnya, hunaka muqtadin walam yaf'alhu Rasulullah SAW. Wala mani'un yamna'u min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada yang menghalangi beliau untuk mengerjakan peringatan hari kelahiran beliau. Tetapi beliau tidak kerjakan, menunjukkan hal tersebut tidak disyariatkan, yang apabila dikerjakan di zaman sekarang menjadi perbuatan apa? Bid'ah. Ini sebab yang pertama. Ya, lihat saja Pak riwayatnya. Dari kitab apa saja dalam kitab hadis atau mau kitab tafsir, lihat riwayat-riwayat Nabi itu, alhamdulillah, dengan segala puji bagi Allah semata, tiada sekutu bagi Allah. Sejarah Nabi itu bisa kita pelajari. Hadis-hadis Nabi banyak dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah, Al-Musnad karangan Imam Ahmad, Al-Mustadrak karangan Imam Malik, Al-Muwatta Al-Mustadrak karangan Imam Hakim, Al-Muwatta karangan Imam Malik. 9 kitab andalan di dalam agama Islam tidak meriwayatkan satu pun, secuil pun, ya, bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah mengumpulkan, memerintahkan, menyetujui untuk mengumpulkan para sahabatnya dalam rangka memperingati birthday beliau.
hari kelahiran beliau, enggak pernah. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu, yang kedua, sebabnya karena para sahabat Nabi radhiyallahu anhum tidak pernah mengerjakannya. Tidak ada riwayatnya Abu Bakar As-Siddiq ketika menjadi khalifah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menjadi khalifah, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajmain ketika mereka menjadi khalifah, mengumpulkan sahabat-sahabat dan para tabi'in untuk memperingati hari kelahiran Nabi. Cari saja. Dan perhatikan, ini disepakati oleh orang yang pro dan kontra tentang maulid. Bahwasanya para sahabat dan Rasulullah SAW tidak pernah mengerjakannya, disepakati oleh pro dan kontra yang mengerjakan maulid. Ya, sepakat, tidak ada riwayatnya. Memang mereka ngaku nggak ada riwayatnya. Sampai tabi'in, sampai imam yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal, tidak pernah ada di dalam kitab-kitab mereka perkataan, pernyataan atau sesuatu tentang maulid sedikit pun. Kenapa? Karena memang adanya kapan? Adanya di abad yang keempat, yang dilaksanakan oleh siapa? Oleh pemimpin negara daulah kerajaan Fatimiyah yang menasabkan diri mereka kepada Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nasab mereka ini dusta. Mereka hanya mengambil-ngambil nama dari Fatimah, padahal kalau dilihat nasab mereka tidak sampai. Mereka adalah dari Bani Ubaid Al-Qaddah yang berpemahaman dengan pemahaman batin. Orang-orang Rafidhah, Batiniyah. Batin itu Pak, salah satu pemahamannya Pak ya, biar tidak ada di antara kita hasad dan dengki. Kenapa sih sekali-kali saya enggak sama istri kamu satu malam aja? Enggak ada hasad dan dengki. Masa sih perempuan itu kamu terus yang merasakannya? Coba sekali-kali bagi hasil gitu loh. Mudorobah apa? Ya, ini contoh-contoh pemahaman batin. Kalau ingin menunaikan ibadah haji, maka cukup dengan batinnya. Dia pergi ke syekhnya dengan niatan ibadah haji, sudah cukup. Nggak usah capek-capek ke Mekah, tawaf, sa'i, tahalul, kemudian Mina, Arafah, Muzdalifah, Mina lagi. Nggak usah capek-capek, cukup menziarahi syekhnya. Nah, ini golongan-golongan mereka Pak. Ini yang pertama kali mengadakan apa? Maulid. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, oleh Al-Makrizi dalam kitabnya Al-Mawa'id wal I'tibar. Ahli sejarah tahu. Makanya mereka tidak bisa mungkir. Yang pro terhadap maulid gak bisa mungkir. Memang sejarahnya seperti itu. Lalu setelah abad keempat, tepatnya pada tahun 362 Hijriah, abad setelah itu baru hilang. Yang pada waktu itu pertama kali dikerjakan ada 6 maulid. Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam, Maulid Fatimah, Maulid Ali, Maulid Al-Hasan, Maulid Al-Husain. Ada 5. Kemudian yang terakhir Maulid pemimpin negara pada saat itu. Ada 6 maulid. Baru setelah mereka turun tahta, tidak lagi berkuasa, akhirnya perayaan-perayaan maulid itu hilang, habis. Dikembalikan lagi, dimulai lagi oleh siapa? Oleh Umar bin Muhammad Al-Mulla, orang Mausil dari Irak, yang asalnya Mesir, kemudian pindah kemana? Ke Irak. Pada abad keberapa? Pada abad ke-7 Hijriah. Sampai sekarang, sampai akhirnya di zaman sekarang, kalau ada masjid di bulan Maulud tidak maulidan, maka masjid ahli bid'ah.
terbalik. Kalau ada masjid di bulan Maulud tidak maulidan disebut masjid apa? Ahli bid'ah. Ini sesuai dengan perkataan Hudzaifah ibnul Yaman, sekretaris pribadi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perkataan beliau dinukilkan oleh Al-Lalaka'i dalam kitabnya As-Sunnah. Beliau mengatakan, wallahi la tafshuwannal bid'a atau bid'u hatta law taraku syai'un minha qalu turikatis sunnah. Demi Allah, sungguh bid'ah akan tersebar merata, sampai-sampai saking tersebarnya jika ditinggalkan perbuatan bid'ah, mereka akan mengatakan perbuatan sunnah ditinggalkan. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perbuatan bid'ah. Sebabnya yang pertama tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah, yang kedua tidak pernah dikerjakan oleh siapa? Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Dan perhatikan, catat baik-baik, juga perkataan ini dikatakan kullu ibadatin la yata'abbadu biha ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fala ta'abbadu biha fa innal awwala lam yada' maqalan lil akhir. Artinya setiap ibadah yang belum pernah dilaksanakan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, maka jangan kalian beribadah dengannya. Sesungguhnya generasi pertama dari para sahabat tidak pernah meninggalkan sesuatu yang baik untuk generasi terakhir, pasti akan disampaikan. Kalau ada ibadah, amalan yang belum pernah dikerjakan oleh Rasulullah, maka jangan pernah mengerjakannya. Makanya Pak, tadi pagi saya sudah cerita. Tadi malam saya ada orang yang saya ingin sekali mendapatkan kebaikan darinya. Mudah-mudahan dia diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau nanya ke saya, apa dalil Anda menyatakan bahwasanya memperingati Maulid Nabi adalah bid'ah? Saya jawab, kullu bid'atin dhalalah. Dia mengatakan, saya tidak pernah dengar seorang ulama pun menunjukkan bahwasanya dalil dilarangnya Maulid dengan hadis kullu bid'atin dhalalah. Saya bilang, saya jelaskan, Mas, saudaraku, semoga Allah mematikan kita dalam Islam. Ucapkan amin. Kul amin. Ya, saya bilang kepada beliau, Maulid Nabi adalah perbuatan bid'ah karena nggak pernah dikerjakan oleh Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, sampai imam yang 4. Makanya disebut dengan perbuatan bid'ah. Dan Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah sesat. Dan semestinya, saya tanya kepada beliau, semestinya saya yang bertanya kepada Anda kok berani sekali mengamalkan amalan yang tidak pernah dikerjakan oleh para Rasul dan para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai imam yang 4. Apa dalil Anda? Apakah, ada 2 pertanyaan yang saya tujukan. Apakah Anda lebih pintar dari Rasulullah dan para sahabatnya, atau Anda menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang bodoh, tidak tahu kebaikan, maju salah, mundur salah tuh. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi peringatan Maulid Nabi adalah perbuatan bid'ah. Sebabnya tadi 1, tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah. Yang kedua, tidak pernah apa? Dikerjakan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Dan tadi perkataan seorang sahabat, beliau mengatakan kullu ibadatin la yata'abbadu biha ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala ta'abbadu biha.
setiap ibadah yang belum pernah dikerjakan oleh Rasulullah maka dikerjakan oleh para sahabat, maka jangan pernah mengerjakannya. Kenapa Pak demikian? Para sahabat masa sih segitu amat kedudukannya? Pak, saya sering mengatakan para sahabat itu qaumun ba'dal anbiya'i war rusul la yakunu mithlahum qablahum wala ba'dahum. Suatu kaum yang kedudukan mereka setelah Nabi dan Rasul. Itu para sahabat Nabi. Ini para Nabi dan Rasul, ini para sahabat. Yang tidak akan pernah ada orang-orang sebelum mereka dan setelah mereka seperti mereka. Kenapa? Karena mereka yang menyampaikan agama Islam ini kepada kita. Mereka naqalatuddin. Mereka tidak akan mungkin berkhianat. Kenapa? Karena mereka diridhoi oleh Allah. Logikanya tidak mungkin Allah meridhoi orang-orang yang tukang khianat. Kalau belum pernah dikerjakan oleh sahabat Rasulullah, amalan tersebut jangan pernah dikerjakan. Kemudian sebab yang ketiga, kenapa bid'ah, peringatan Maulid bid'ah? Karena memperingati Maulid Nabi kena semua unsur bid'ah. Kena semua unsur bid'ah. Unsur bid'ah itu ada 3. Yang pertama, perkaranya dibuat-buat, tidak ada dasarnya dari syariat, pasti dibuat-buat. Yang kedua, perkaranya berkaitan dengan ibadah dan agama, bukan berkaitan dengan dunia, seperti alat komunikasi, alat transportasi. Kata orang, saking dia tidak bisa jawab lagi, nggak ada dalilnya, udah deh, nggak usah main Facebook nih, bid'ah tau nggak ente? Atau kadang-kadang yang disalahin ontak. Kasihan si ontak disalahin terus. Kalau semuanya bid'ah, ini orang perkataan yang udah nggak ada dalil lagi, udah kalah dalil, sekak mati sudah. Kata dia, udah kalau gitu nggak boleh naik motor, nggak boleh naik mobil, naik ontak sekalian sana. Kasihan si ontak, diontakan hitam terus. Ini para ikhwah sekalian, bid'ah berkaitan unsurnya dengan ibadah dan agama. Yang ketiga yaitu bid'ah berkaitan dengan tidak ada contohnya dari Rasulullah. 3 unsur ini diambil dari mana? Dari hadis Nabi, man ahdatsa, siapa yang mengada-ngada fi amrina, di dalam perkara agama kami. Ini unsur yang kedua, malaisa minhu, yang bukan darinya, yang enggak ada contohnya dari Nabi. Perkara yang ketiga, fahuwa rad, maka amalannya tertolak. Baik para ikhwah sekalian. Nah, peringatan Maulid ada 3 unsur ini. Dibuat-buat enggak? Hah? Ingin tahu kenapa peringatan Maulid dibuat-buat? Contoh ya Pak ya, paling gampang. Kalau kita sholat itu ada adab-adabnya. Ngadap kiblat, syarat sahnya sholat. Kemudian takbiratul ihram, rukun sholat. Kemudian meletakkan tangan di dada, adab sholat. Kemudian baca surat doa istiftah, termasuk sunnah sholat. Kemudian membaca al-fatihah, rukun sholat. Kemudian membaca surat setelah surat al-fatihah, sunnah sholat. Kemudian takbir, berpindah dari berdiri ke ruku, wajib sholat. Ada adab-adabnya, ada rukunnya, ada sunnahnya, ada wajibnya. Lah saya tanya sekarang, tuh yang lagi memperingati Maulid, mana adab-adabnya? Mana yang wajibnya? Mana yang rukunnya? Mana yang syaratnya? Syaratnya sholat, syarat sahnya sholat apa? Wudu. Mana syaratnya sahnya Maulid? Ini menunjukkan bahwasanya tidak ada pensyariatannya. Zakat ada tata caranya, harus sampai nisab dan melalui satu haul. Ada barang-barang yang dizakati, ada yang tidak dizakati. Maulid mana? Ini menunjukkan tidak disyariatkan. Kenapa? Karena buatan. Tuh. Yang kedua,
ya, dalam perkara agama. Ini penting, dalam perkara agama. Ada yang mengatakan, selalu dia mengatakan, ini bukan permasalahan ritual agama, ini non ritual. Kemarin ada yang bilang ke saya, ini sosial. Saya tanya sekarang, bagi yang ngerjain maulid, Anda menganggap perbuatan ini baik nggak? Ingin dapat pahalanya nggak dari situ? Satu indikasi bahwasanya itu ibadah. Kalau amalan kita ingin mendapatkan pahala, ibadah nggak? Ibadah. Satu. Yang kedua, Anda ketika mengerjakan itu, Anda menganggap amalan ini diridhoi oleh Allah atau tidak? Hah? Orang yang memperingati maulid, mereka menganggap amalan tersebut diridhoi oleh Allah enggak? Iya, makanya mereka berani pantang mundur memperingati maulid. Hujan-hujan di Istiqlal, di Gelora Bung Soekarno, berani. Apalagi pas waktu itu tuan gurunya berdoa pas turun hujan. Tuh kan, bener kan? Selalu sih begitu. Subhanallah. Tuh kan, sakti mandraguna, sekali ngangkat tangan langsung turun hujan. Subhanallah. Ya akhi, dalil, mana dalilnya? Ya, ambil dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau semuanya dengan kesepakatan, bisa saja orang nanti seorang pencuri berdoa hujan, tuh bener kan? A'udzubillah. Ya, ini para ikhwah sekalian, berkaitan dengan agama. Maulid berkaitan dengan ibadah, bukan masalah non ritual atau sosial. Ada yang mengatakan itu kan sosial, mereka ingin dapat pahala bukan dari amalan itu, tapi dari sedekah, dari silaturahim, di situ sosial. Maka kita katakan juga sosial yang ingin dapat pahala dari situ harus berdasarkan dengan dalil. Apa dalil Anda? Harus silaturahim pas tanggal 12 Rabiul Awal. Bahkan ini tercela, silaturahimnya cuma sekali setahun, cuma tanggal 12, sedekahnya cuma sekali setahun. Ini para ikhwah sekalian. Ya, yang ketiga, bukan tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Jadi maulid itu bid'ah dengan 3 sisi tadi. Ya, tapi para ikhwah sekalian, sekarang kita ingin membantah mereka, orang-orang yang mengerjakan maulid Nabi Muhammad SAW. Mereka punya dalil loh Pak. Ya, dalil yang sangat masyhur di tengah mereka. Perhatikan. Dalam sebuah hadis, ya, dalilnya hilang namanya, nggak mau dibaca dia kali, saking lemahnya dia sembunyi. Subhanallah. Ya, ini dia. Disebutkan, saya bacakan ya riwayatnya. Qad ru'iya Abu Lahabin ba'da mautihi fin naum. Abu Lahab pernah dimimpikan setelah kematiannya. Jadi ada orang bermimpi Abu Lahab. Ya, ini luar biasa. Saya nggak mau mimpi ketemu Abu Lahab. Kalau ketemu Abu Bakar saya mau. Ya, ketemu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu saya mau. Ya, kalau bertemu orang ini bermimpi bertemu Abu Lahab di dalam mimpinya. Faqila lahu ma haluk. Lalu Abu Lahab ditanya dalam mimpi ini, bagaimana keadaanmu wahai Abu Lahab? Kata Abu Lahab, finnar. Kemudian kata Abu Lahab, dalam neraka. Illa annahu yukhaffafu anni kulla lailatin al-itsnain. Aku dalam neraka, tapi diringankan siksaku setiap malam Senin. Wa amussu baina asbu'i ma
ma'an biqadri hadza wa asyara li ra'si asbu'ihi. Kata beliau, aku diringankan siksaku setiap malam Senin. Cara meringankannya, siksanya bagaimana? Aku mengecup di samping-samping jari jemariku ini ada keluar air. Dan yang sangat dibutuhkan oleh penghuni neraka apa Pak? Air beneran. Yang ada di sana mereka apa? Air darah, air nanah, na'udzubillah. Ya, air darah dan air nanah. Makanya mereka sangat butuh untuk apa? Minum air. Nah, salah satu keringanan siksa yang didapati oleh Abu Lahab apa? Yaitu dia setiap malam Senin keluar dari jari jemarinya air yang dia bisa minum. Dan dia tunjukkan keluarnya itu lubangnya seperti ujung jari ini, kata dia. Ujung jari. Sebabnya kata Abu Lahab, wa anna dzalika bi'i'taqi li Thuwaibah indama basyaratni biwiladatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bi'irdha'iha lahu. Dan yang demikian itu aku dapatkan karena aku memerdekakan Thuwaibah. Ketika Thuwaibah memberitahukan kabar gembira kepadaku tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan bahwasanya Thuwaibah lah yang akan menyusui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akibat Abu Lahab memerdekakan Thuwaibah inilah sebabnya dia setiap malam Senin mendapatkan keringanan siksa di neraka. Kata orang-orang yang pro maulid, Abu Lahab yang kafir saja kalau bergembira dengan maulid Nabi dapat keringanan siksa di neraka, apalagi kita yang muslim. Bagaimana jawabnya? Yang pertama, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini riwayat ini disebutkan oleh Imam As-Suyuti, semoga Allah mengampuni beliau, di dalam kitab beliau Al-Hawi. Perhatikan baik-baik bantahan terhadap riwayat ini, bahwasanya kabar ini adalah kabar yang terputus sanadnya. Satu, yang disebut dengan mursal, terputus sanadnya. Berarti kalau terputus sanadnya hadisnya apa? Lemah. Dan para ulama sepakat al haditsul dhaif min qabilil mardud. Hadis yang lemah dikategorikan sebagai hadis yang tertolak. Hadis yang lemah dikategorikan sebagai hadis yang tertolak. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, kalaupun hadisnya tersambung, anggap hadisnya sampai tersambung, tidak terputus-putus sanadnya, maka kita katakan bahwasanya agama Islam, agama tidak diambil dari mimpi, apalagi dalam permasalahan akidah. Diambilnya dari mana? Dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dua bantahannya. Yang ketiga, ulama Islam secara mayoritas bersepakat bahwasanya amalan orang kafir ditolak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura." Dan kami perlihatkan, kami suguhkan kepada mereka dari perbuatan, dan kami jadikan amalan-amalan orang kafir tersebut seperti debu-debu yang berterbangan.
Ini 3 bantahan atas riwayat ini. Maka saya sering katakan, dan tidak ada yang bisa membantah ini, saya sering katakan, setiap amalan bid'ah pasti dalilnya ya palsu, satu, atau lemah, atau sahih yang dipaksakan. Ya, setiap perbuatan bid'ah dalilnya pasti palsu, atau lemah, atau apa? Sahih yang dipaksakan. Salah memahami hadisnya, terlalu dipaksakan. Lah seperti ini, ternyata hadisnya apa? Lemah. Yang kedua, ternyata terlalu dipaksakan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dalil yang pertama. Bantahannya sudah kita sebutkan. Dalil yang kedua, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang beliau, kenapa beliau berpuasa hari Senin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Qatadah, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suila an saumi yaumil itsnain. Beliau ditanya tentang puasa hari Senin. Beliau menjawab, "Dzalika yaumun wulidtu fihi wa yaumun bu'its." Artinya, hari ini, hari Senin itu hari yang aku dilahirkan dan aku diutus menjadi nabi dan rasul. Dalam riwayat yang lain, wa unzila alayya fih, dan diturunkan atasku di dalam hari Senin. Artinya diturunkan wahyu kepada beliau. Kata orang-orang yang pro maulid, ini dalil bahwasanya beliau mengagungkan hari kelahiran beliau. Kenapa kita umatnya tidak mengagungkan? Maka jawabannya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa hari Senin bukan karena hari kelahiran, yaitu tanggal 12 Rabiul Awal, jika benar itu tanggal hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi berpuasa karena Seninnya, yang mana setiap minggu datang setiap Seninnya. Bukankah Nabi berpuasanya bukan tanggal 12 Rabiul Awal, atau berpuasanya hari Seninnya? Mana beliau puasanya? 12 Rabiul Awalnya kah, Seninnya kah? Seninnya. Menunjukkan puasa beliau karena Seninnya, bukan karena tanggal 12 Rabiul Awalnya. Bisa dipahami apa ya? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamalkan puasa Senin dan Kemis? Karena beliau mengatakan, tu'radul a'mal yaumal itsnin wal khamis fa uhibbu an yu'rada amali wa ana shaim. Hadis riwayat Imam Ahmad. Amalan-amalan akan diangkat, diperlihatkan kepada Allah pada hari Senin dan Kemis, dan aku ingin ketika amalanku diangkat, diperlihatkan kepada Allah, aku dalam keadaan berpuasa. Ini bantahan yang kedua. Sebelum dalil yang ketiga, saya ingin menyebutkan, bapak-bapak sekalian, hari ini hari Jumat, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Aus ibnu Aus radhiyallahu anhu, inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah. Sesungguhnya hari yang paling mulia dari kalian adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam, di dalamnya diciptakan Nabi Adam. Wa fihi qubid, dan di dalamnya diwafatkan Nabi Adam. Wa fihi nafkhah was sa'kah, dan di dalamnya ada tiupan sangkakala, dan juga ada kematian seluruh manusia. Fa aktsirus salata fihi alayya fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Maka perbanyaklah membaca salawat pada hari apa? Jumat. Hari ini Pak, banyak-banyak bersalawat. Allahumma salli ala Muhammad
wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sesungguhnya salawat kalian akan disampaikan kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga, saya ingat hadis-hadis ini karena ini hari Jumat. Maka tadi berbicara hari-hari, sekarang kita hari Jumat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dan Imam Ahmad dan yang lainnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang hari Jumat. Beliau mengatakan, inna fiha la sa'ah la yuwafiqu 'abdun muslim yas'alullaha ta'ala khairan fiha illa a'tahu iyyah. Sesungguhnya di dalam hari Jumat ada sebuah waktu, tidaklah seorang muslim, hamba muslim berdoa bertepatan dengan waktu itu, dia memohon kepada Allah kebaikan, melainkan Allah akan mengabulkan permintaannya. Terutama kita sekarang hari Jumat dalam masjid, di majelis ilmu, yang banyak utang minta doa sama Allah, yang belum dapat anak berdoa sama Allah, yang keluarganya lagi sakit berdoa kepada Allah, yang banyak permintaan, dan semua dari kita banyak permintaan, berdoa kepada Allah. Yang ingin pulang gak ada duit, bawa duit, minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngapain minta manusia? Ada cerita menarik, Pak. Orang sukanya minta-minta, ya, sukanya apa? Minta-minta. Kemudian kemana-mana dia minta-minta sama manusia. Sukanya yatakaffafun nas, minta-minta sama manusia. Lalu ketika orang ini minta-minta, ditunjukkan, coba kamu sana, pergi ke masjid. Di sana ada orang kaya yang kalau kamu minta, siapa saja yang minta, gak akan pernah dia menolak. Datanglah orang yang suka minta-minta ini ke masjid. Memang benar di sana ada seorang di pojok masjid lagi berdoa kepada Allah. Orang kaya ini ditanya, itu kasih orang kaya? Iya itu. Dia ngelihat orang kaya ini berdoa kepada Allah mati-matian, setengah hidup dia berdoa kepada Allah. Berdoa. Kata orang yang suka minta-minta ini, lah dia yang katanya paling dermawan juga minta. Kenapa saya minta kepada orang itu? Kenapa langsung kepada Ar-Razzaq? Kenapa saya tidak langsung kepada orang Zat yang maha pemberi, maha luas rizkinya? Kenapa harus pakai perantara? Paham ceritanya, Pak? Jangan tinggalkan Allah, tinggalkan manusia, tapi jangan pernah tinggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama dalam kebutuhan kita di dunia dan di akhirat. Ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai saking kadang ada orang yang suka minta-minta ini, kalau ada dia, aduh dia lagi datang, aduh dia lagi datang. Semua orang yang punya duit, bagaimanapun luas rezekinya, bagaimanapun sifat dermawannya, kalau si fulan terus jam 9 pagi ada nongol, assalamualaikum, minta terus jam 9 pagi depan rumah kita, bagaimanapun kayaknya pasti akan bosan. Beda dengan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdab alaih." Siapa yang tidak memohon kepada Allah, Allah murka sama dia. Ada makhluk seperti itu? Enggak ada, kecuali sang Khalik, Allah tabaraka wa ta'ala. Nah ini kebetulan kita pas bertepatan dengan hari Jumat. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian termasuk dalil mereka untuk menyatakan bahwasanya ada Maulid, yaitu sebuah riwayat yang mereka bawakan, ya, sebuah ayat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Yunus ayat 58, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Ini ayat surat Yunus ayat berapa?
ayat 58. Dalil mereka banyak Pak ya. Dalil, ada yang alasan. Kalau saya sebut dalil itu berarti ada riwayatnya, ada ayatnya. Kalau alasan itu argumen mereka. Ya. Ada argumen mereka. Nah, argumen mereka banyak sekali. Dan itu semua tipu daya setan, ya. Nah, dalil mereka yang lain surat Yunus ayat 58, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Artinya, katakanlah dengan fadlullah dan dengan rahmat Allah, maka demikianlah hendaknya kalian bergembira. Kata mereka, Allah berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 107, Nabi Muhammad SAW itu adalah rahmat. Maka di dalam surat Yunus ayat 58 kita harus diperintahkan bergembira dengan rahmat Allah. Berarti dengan lahirnya Nabi sebagai rahmat kita harus bergembira. Paham Pak dalil mereka? Nah ini dalil mereka. Maka dijawab, kalau kita lihat tafsir-tafsir apa yang dimaksud dengan fadlullah, maksudnya di sini adalah Al-Quran. Rahmatullah adalah sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang sering saya bilang bahwasanya dalilnya sahih, tetapi apa? Dipaksakan. Kalau anggap saja ini bahwasanya rahmat tersebut adalah kelahiran Nabi Muhammad SAW dan memang kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah rahmat dari Allah, diutusnya Nabi Muhammad SAW adalah rahmat dari Allah, maka terangkan kepada kita bagaimana tata cara mengerjakan maulid, apa adab-adabnya, apa syarat-syaratnya, apa kewajiban-kewajibannya, apa rukun-rukunnya, sampai kita mengerjakan maulid. Kalau sebenarnya itu adalah sebuah ibadah yang disyariatkan, mereka tidak akan bisa jawab. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian terakhir saya akan menyebutkan alasan-alasan mereka. Alasan-alasan ini terlalu dipaksakan. Di antaranya mereka mengatakan bahwasanya maulid Nabi itu adalah bentuk pengagungan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita jawab, mengagungkan Nabi bukan dengan bid'ah, tetapi mentaati perintah beliau, dan perintah beliau adalah berpegang teguh kepada sunnah dan menjauhi perbuatan bid'ah. Kemudian kata mereka, ini alasan ya, argumen mereka, memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menghidupkan ingatan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita jawab, ini cocok bagi orang yang tidak mengingat Nabi kecuali selama satu kali selama setahun. Sedangkan seorang muslim setiap duduk, berjalan, berdiri, rebahan, berkata-kata, berbuat, menatap, seluruhnya senantiasa disesuaikan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para ikhwah sekalian, ini penting. Maulid Nabi, kata mereka, dikerjakan oleh raja yang adil. Ada juga yang mengatakan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Ada lagi yang mengatakan maulid itu diperbolehkan oleh Ibnu Taimiyah. Saya tanya, kalau diperbolehkan oleh mereka kenapa memang? Ibnu Taimiyah bukan nabi, Salahuddin Al-Ayyubi bukan nabi. Ya, yang berhak mensyariatkan siapa? Allah, dan diwahyukan kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sibuk-sibuk membantah. Ibnu Taimiyah aja pro maulid. Ya bodoh amat, mau Ibnu Taimiyah pro maulid, Nabi enggak ngerjakan, salah. Ya ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka mengatakan bahwasanya maulid itu bid'ah hasanah. Kok bid'ah ada hasanah? Bid'ah itu sesat. Hasanah baik. Kok bisa ada sesat baik itu gimana? Ya, sesat tapi baik. Baik tapi sesat. Enggak paham saya itu. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Maulid Nabi merupakan ekspresi kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, mencintai Nabi
Ada pepatah Arab mengatakan, "Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Jikalau kecintaan engkau benar-benar, maka sungguh engkau akan mentaatinya. Taat. Orang yang cinta itu sangat taat kepada orang yang dicintai. Nabi mengatakan, berpegang teguh kepada sunnah, jauhi bid'ah. Ini enggak, berpegang teguh bid'ah, jauhi sunnah. Apakah cinta itu namanya? Enggak cinta. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati. Kemudian kata mereka, di dalam peringatan Nabi kan kita membaca sejarah Nabi, enggak ngapa-ngapain. Sejarah Nabi yang kita baca. Maka kita katakan, cocok bagi Anda yang membaca sejarah Nabi cuma setahun sekali. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu membantah dalil dan alasan-alasan yang memperingati Maulid, dan ini semua adalah nasihat bagi kaum muslim ya agar menjauhi perbuatan bid'ah dan mencontoh hanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari kami pribadi manusia biasa. Sallallahu Nabi Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.